Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita terus bersama mahasiswa untuk membahas perkuliahan-perkuliahan yang menarik. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu teori yang disebut dengan transformasi variabel acak. Transformasi variabel acak ini isunya adalah menghasilkan fungsi densitas peluang baru jika diberikan variabel acak kontinu X dengan fungsi densitas peluang Fx. Ya. Lalu diberikan variabel acak baru Y, di mana Y itu adalah fungsi dalam X, di mana didefinisikan berkorespondensi satu-satu antara X dan Y, maka dapat ditentukan dapat di sebuah fungsi X sama dengan fungsi Y, di mana akhirnya fungsi densitas peluang Y itu adalah fungsi FWY dikali dengan Jacobian. Jacobian itu adalah turunan dari fungsi WY. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa yang pertama dalam soal untuk menentukan transformasi variabel acak atau menghasilkan fungsi densitas peluang baru, yang pertama yang wajib diketahui adalah fungsi densitas peluang lama itu harus ada. Kalau dikatakan fungsi densitas peluang lama, tentu dia harus memenuhi sifat-sifat fungsi densitas peluang lama. Diintegralkan pada batasnya satu fungsi densitas lama atau Fx lama, atau disebut dengan Fx, fungsi densitas peluang lama. Densitas Fx. Tentu Fx ini dengan variabel acak X. Nah, tujuan kita berikutnya adalah untuk mendapatkan fungsi densitas peluang baru, GY. Oke. Di mana dalam menentukan GY ini syarat wajib yang harus ada itu adalah satu variabel acak Y yang merupakan suatu fungsi dari fungsi menggunakan fungsi X itu sendiri juga kan gitu. Y sama dengan fungsi baru itu yang melibatkan variabel acak X. Oke. Lalu yang berikutnya yang diperlukan adalah kita mendapatkan inverse. Nah, inverse perlu. Di mana inverse jika Y diberikan sama dengan UX, maka harus ada inverse X. Inverse-nya adalah WY. Wah, kita sebut WY, karena WY ini inverse dari X. Oke, ini inverse dari X. Lalu langkah yang berikutnya kita harus memiliki matriks Jacobian. Oke, atau nilai Jacobian. Kita memiliki Jacobian J, di mana Jacobian J itu adalah turunan dari inverse tadi. Nah, sehingga fungsi densitas baru GY kita dapat dihasilkan dengan cara yaitu FWY. FWY ini maksudnya fungsi densitas lama, tetapi X-nya itu dikalikan dengan, X-nya itu dirubah dengan inverse-nya. Itu maksudnya sebenarnya. Dikalikan dengan nilai mutlak dari turunan inverse tadi. Oke. Sehingga kita ketahui tadi fungsi densitas peluang baru itu adalah hasil dari fungsi densitas peluang acak yang lama, tapi X-nya diganti dengan inverse-nya dan dikalikan dengan mutlak Jacobian. Nah, mutlak Jacobian ini maksudnya nanti kalau Jacobiannya negatif, kita ambil yang positif. Bagaimanapun juga
fungsi densitas peluang itu kan namanya peluang, tidak ada yang negatif. Nah, ini isu-isu yang perlu Anda ketahui. Jadi kita berikan kesimpulan bahwa teori pada pagi hari ini kita akan menghasilkan fungsi densitas peluang baru GY jika syaratnya diberikan fungsi densitas peluang lama Fx dan diberikan variabel acak baru Y sama dengan UX, lalu dapatkan inverse, lalu dapatkan Jacobian, maka fungsi densitas lama itu adalah, maka fungsi densitas peluang baru GY adalah fungsi densitas peluang lama yang X-nya tukar dengan inverse, lalu kalikan dengan Jacobian. Nah, tentu akibatnya yang pasti dalam fungsi densitas peluang baru ini batas juga akan berubah. Oke, fungsi densitas peluang baru yang kita hasilkan tentu batasnya juga berubah. Oke, batas berubah. Tidak mungkin sama batasnya dengan batas yang fungsi densitas peluang acak lama. Berubah batasnya. Nah, kita lihat contoh soal misalnya. Contoh soal diberikan fungsi densitas peluang lama, seperti contoh di atas, Fx, itu adalah X per 12. Ini untuk batas acak yang lama. Oke, untuk batasnya 1 sampai 5. Lalu diberikan variabel acak baru Y, yaitu 2X kurang 3. Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, tentu langkahnya dapatkan inverse. Dapatkan inverse dulu. Tentu cari inverse kan sangat mudah, yaitu X-nya pastilah setengah. Oke. Y tambah 3. Nah, ini inverse-nya nih. Nah, enggak mudah, enggak mudah, enggak susah. Ini inverse. Ini yang disebut sebagai WY itu. Ini inverse-nya nih. Dia mempunyai solusi, mempunyai fungsi tunggal, X di dalam bentuk Y, karena dia satu-satu tadi katanya. Nah, setelah itu kita dapatkan turunan Jacobian dulu. Jacobian. Kita dapatkan Jacobiannya, jangan lupa. Kita dapatkan Jacobian. Jacobian. Ups. Jacobiannya tentu turunan dari Y. Nah, W double absen Y tadi kan. Kita turunkan. Berarti sama dengan berapa turunnya itu? Setengah. Ini setengah. Dengan setengah. Maka fungsi densitas peluang baru GY, oke, fungsi densitas peluang lamanya kan X per 12, tapi X diganti ini dia tadi GYF. Ini kan rumusnya begini nih. FWY dikali dengan Jacobian. Oke. Tentu hasilnya adalah sama dengan FWY-nya tadi adalah X per 12, tapi X diganti dengan setengah Y tambah 3. Oleh sebab itu tentu Y tambah 3 per 2, Y tambah 3 per, nah ini per 2-nya per 24 lagi deh kan, per 24. Ya kan? Per 24. Ini dia. Dikalikan dengan Jacobian. Setengah. Kali Jacobiannya setengah. Maka fungsi densitas yang dimaksud adalah Y tambah 3 per 48. Nah, batas tentu berubah. Kalau X dari 1 sampai 5, X-nya kita ganti dengan tadi Y tambah 3, mana X-nya? X-nya tadi adalah
Y tambah 3/2. Nah, ini cerita batas. Tentu batasnya menjadi X-nya menjadi Y, X tadi Y tambah 3/2. Berarti Y tambah 3/2, berarti Y tambah 3, 2 sampai 10. Berarti di sini batasnya X itu ganti dengan Y tambah 3/2. 2 naik 2, X tambah, Y tambah 3, 10. Y tambah 3 kurang 3. 1 kurang 3, tadi 2 ya, sorry. 2 kurang 3 minus 1. Minus 1 kecil dari Y, kecil dari, jadi 10 kurang 3 menjadi 7. Nah, inilah yang disebut sebagai GY. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini benar? Oke, apakah ini benar? Kita tinggalkan pada mahasiswa untuk membuktikannya. Oke, silakan buktikan.